Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad abduhu rasuluh. Alhamdulillah ja'ala ma bil qalam wa 'allama al-insana lam ya'lam asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Awal langkah yang penuh dengan berkah, mari sama-sama kita menyelam dalam kalimatul haq la ilaha illallah. Kita bersyukur kepada Allah atas rahmat dan karunia kita dapat berhadir dalam ruang virtual yang sangat luar biasa ini, mengikuti kajian online bersama sahabat komunitas seluruh Indonesia. Terima kasih kepada panitia dari Sahabat Muda Indonesia, kemudian komunitas-komunitas yang sama-sama berkolaborasi untuk menginspirasi dan memberikan inovasi kepada muda-mudi yang ada di bumi tertulis. Kemudian selanjutnya, salawat dan salam ke pangkuan Allah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, merupakan seorang kekasih sang tajul alam yang senantiasa selalu dalam kalam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul, dan dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi kami ucapkan terima kasih kepada para panitia yang telah menyelenggarakan acara yang sangat luar biasa ini ya. Jadi ini lumayan sangat luar biasa antusias dari anak muda yang mengikuti kajian pada hari ini, dan merupakan suatu penghargaan ataupun kehormatan bisa menghadiri dan dipercayakan sebagai pemateri untuk kajian online kali ini. Terima kasih juga kepada moderator yang telah membawa acara dan mempersilahkan pemateri untuk menyampaikan kajian pada sore hari ini, dan tentunya kepada seluruh peserta kajian online yang mungkin kalau misalnya kita mau cari waktu luang, nggak akan pernah kita dapatkan ruang. Jadi ibaratnya dalam hadis yang ke-230 2334, itu hadis dari Sahih disampaikan bahwa yakmatani makbunun kathirun fihma minan nasa, yakni asihatu wal farau. Ada dua nikmat yang manusia sering melalaikan dua nikmat tersebut. Yang pertama itu nikmat sehat dan waktu luang. Jadi nggak ada istilah kita mencari waktu luang, yang ada ya kita luangkan waktu untuk menghadiri sebuah ruang. Dan hari ini kita hadir di sebuah ruang dalam tujuan apa? Itu untuk menebar kasih sayang, sehingga dalam kehidupan kita mendapatkan berbagai peluang untuk berbuat kebaikan. Jadi terima kasih kepada sahabat-sahabat komunitas di seluruh Indonesia, pada peserta-peserta kajian online yang bersedia meluangkan waktu pada sore yang berbahagia ini. Apa nih, ada yang raise hand? Mau bertanya? Mungkin ketekan, langsung kita lanjut aja. Baik. Jadi untuk sore yang berbahagia ini, saya diamanahkan untuk menyampaikan materi terkait dengan FOMO, dampak negatif terhadap FOMO. Nah, karena ini merupakan sebuah kajian, jadi saya ingin mencoba untuk membedah FOMO itu apa sih? Baik itu dari kaitan secara dalam Islam, kemudian dalam psikologi, dan tentunya dalam kehidupan sosial. Jadi ketika kita berbicara tentang rasa takut, maka mental kita akan senantiasa ciut. Karena kenapa? Karena rasa takut itu hadir dari dalam pikiran dan perasaan kita sendiri, yang tentunya bisa kita kontrol. Nah, kenapa bisa timbul rasa takut? Karena perasaan dan pikiran kita nggak bisa kita kontrol, sehingga menimbulkan rasa takut yang berlebihan. Dan ketika kita mencoba untuk membedah rasa takut ini, dari definisi FOMO, fear of missing out, artinya ketakutan yang berlebihan terhadap suatu hal yang mungkin belum tentu terjadi dan sudah terjadi, tapi kita takutkan tanpa ada dasar ataupun tanpa ada suatu hal yang memang itu pasti. Nah, ini yang perlu kita kaji ya. Jadi dalam Al-Quran disebutkan rasa takut ada dua macam. Nah, ada dua macam.
Kalau misalnya kawan-kawan ingin mengkajinya, nanti coba buka dalam yang pertama itu dalam surah yang kedua Al-Baqarah ayat 154, juz yang kedua halaman 24 baris yang kedua, itu sangat jelas ya. Jelaskan bahwa walayabluwannakum bisyai'im minal khauf ya. Jadi rasa takut yang paling mendasar dalam Al-Qur'an itu adalah khauf, dan dalam kitab Daqaiqul Akhbar, kitab tentang akhlak, tentang sikap-sikap manusia dan perilaku-perilaku manusia, di halaman 88 baris yang ke-11 sebelah kiri, itu sangat jelas bahwa rasa takut yang paling pertama adalah maknanya khauf ya. Jadi rasa takut yang berdasarkan dari kita sendiri sehingga kita butuh motivasi. Nah, jadi khauf kalau misalnya dalam bahasa Inggris berarti afraid ya. Jadi tiga hal yang kita kaji: afraid, khauf, dan ini ada tingkatan selanjutnya yang mungkin kita akan juga fear ya. Jadi di sini dasarnya khauf, takut ya. Takut karena apa? Ayat selanjutnya wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat. Jadi takut khauf ini berdasarkan materi semua, materi, moral. Nah, berdasarkan apa? Misalnya kita takut miskin, kita takut nggak lulus ujian, kita takut kehujanan, kita takut terhadap suatu hal yang tidak terjadi dan yang mestinya kita takutkan adalah suatu yang udah pasti, kan? Misalnya kematian. Jadi sinilah artinya khauf. Jadi khauf ini ada dasarnya kita takut karena suatu hal, baik itu materi, motivasi, inisiasi, maupun hal yang membangkitkan semangat diri ya. Itu namanya khauf ya, afraid ya, dirasa ketakutan. Dan selanjutnya yang kedua yaitu khasyah ya. Dalam Al-Qur'an ini disebutkan dengan kata khasyah. Khasyah artinya sangat ketakutan ya, artinya tingkatannya lebih daripada afraid, lebih daripada khauf. Kalau misalnya dalam di kawan-kawan bisa mengkajinya, yaitu di surah yang ke-10 At-Taubah ayat 39 halaman 234 sebelah kiri baris yang ke-9 ya. Sangat jelas dikatakan bahwa alla takhshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba. Jadi tiada yang paling kamu takutkan kecuali Allah. Artinya apa? Bersangatan takut, sangat takut ya. Tingkatan takutnya itu tingkatan tinggi, kelas tinggi. Kalau misalnya dalam bahasa Inggris ini, kalau misalnya disebutkan kajiannya kan fear ya, fear. Artinya fear of Allah, nggak ada afraid of Allah ya. Kalau misalnya ada orang yang pakai afraid of Allah itu salah ya, salah. Tapi ada fear of Allah. Ada kita takut kepada Allah, takut kepada Sang Maha Kuasa. Karena kenapa? Karena kita tahu bahwa takut tersebut berdasar pada satu hal. Apa? Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pemberi rezeki, Allah sebagai yang menentukan kematian, jodoh, dan lain-lainnya. Jadi takutnya berdasar. Nah, jadi kita kaji menjadi dua hal lah. Jadi ada yang takut biasa dan takut berlebihan. Nah, makanya kita kaji dalam pembahasan ini tentang, sebelum kita membahas tentang ini ya, dampak negatif dari FOMO ini, jadi kita harus kaji lebih dahulu, harus kita bedah. Karena kalau kita mencoba untuk mendefinisikan suatu pembahasan tanpa kita bedah, maka inti ataupun poin yang ingin kita simpulkan, nanti ujung-ujungnya ngambang. Jadi kita kaji dulu ya, kita kaji lebih dahulu. Di situ. Nah, FOMO. Maka kan ketika disebutkan kata FOMO, sebenarnya dalam penggunaan bahasa Inggris, ketakutan yang berlebihan. Ini sebenarnya udah jadi penyakit ya. Jadi dalam ICD yang ke-11, yaitu International Classification of Disease, mungkin nanti kawan-kawan juga bisa melihat, itu di bagian yang ke-11 dari nama-nama klasifikasi penyakit, itu ada penyakit masalah kejiwaan, itu nanti kawan-kawan bisa lihat di halaman 76. Di situ jelas bahwa ternyata FOMO ini termasuk salah satu penyakit kejiwaan ya. Kelainan, bukan maksudnya penyakit kejiwaan inilah dia kelainan jiwa, tidak, tapi udah mempengaruhi kejiwaan. Karena kenapa? Karena ketika orang udah takut berlebihan, maka kejiwaannya akan berpengaruh. Jadi itu yang perlu kita kaji. Jadi FOMO ini adalah, kalau misalnya kita definisikan dengan kolaborasi, dengan sinergitas dari berbagai ilmu ataupun aspek disiplin ilmu,
secara keagamaan, psikologi, dan sosial. Nah, FOMO merupakan suatu kondisi ketika seseorang merasa takut berlebihan tanpa hal yang mendasar, dan ini berhubungan dengan media sosial. Jadi ada sosialnya. Nah, karena kenapa? Karena kalau misalnya definisi secara umum, FOMO ini kita takut ketinggalan informasi, kita takut seseorang tersebut tidak melibatkan kita, kita takut untuk suatu hal yang memang ketika orang sudah berkumpul akan menggibahi kita. Jadi kita takut untuk hal-hal yang simple. Sebenarnya nggak berlebihan, tapi karena udah masuk ke ranah mempengaruhi kejiwaan, maka dinamakan berlebihan. Nah itu ya, dan definisi dari FOMO misalkan kajian dan udah dibedah lagi. Jadi itu yang perlu kita pahami ya. Jadi kalau bisa kita ingat dulu tingkatannya. Berarti ada khauf, afraid, kemudian ada khasyah, fear, fearing of missing out. Nah, jadi gitu. Kemudian kalau misalnya kita mau membahas tentang dampak, tentunya sebuah dampak ini pasti diawali dengan sebuah kata gerak, dan dari gerak ini akan meninggalkan jejak, sehingga dari jejak ini akan menimbulkan dampak. Nah, jadi ketika kita ingin menimbulkan sebuah dampak, misalnya dampak positif, dampak negatif, jadi kita lihat dulu, coba kita lihat bagaimana sih gerak-gerik orang-orang yang udah merasa FOMO ini, gerak-geriknya. Jadi terkadang dia mudah stres sendiri, kemudian mudah frustasi, dan emosi nggak terkontrol. Nah itu kan salah satu ciri-ciri ataupun gerak-gerik dari orang-orang yang istilahnya gejala awal dari FOMO. Kemudian selanjutnya jejaknya apa? Ketika dia frustasi, otomatis dia unmotivated kan. Jadi kekurangan motivasi, demotivated lah. Jadi dia nggak ada motivasi untuk belajar, nggak ada motivasi untuk berbuat secara sosial. Jadi dia lebih ke menarik diri yaitu dari kehidupan sosial. Dan dari sini sehingga menimbulkan dampak apa? Yaitu ketakutan yang berlebihan, FOMO tadi ya. Jadi itu cara kita untuk mengkajinya. Dan selanjutnya, karena ini udah ada dampak, jadi secara besar saya ingin memberikan suatu pemahaman yang mungkin kawan-kawan nanti bisa ingat. Jadi setelah kajian ini kawan-kawan akan lengket untuk ingatnya. Jadi saya kalau misalnya kita berbicara tentang dampak FOMO, itu ada 4 ya. Mungkin kawan coba catat. Dampak FOMO itu down, D O W N, down. D yang pertama apa? Jadi orang-orang FOMO ini, yang pertama dia akan merasa drop, ya, drop. Jadi dia akan merasa jatuh baik secara mental, secara fiskal, dan secara sosial. Dia memang lebih ke menarik diri. Jadi dia akan jatuh secara mental nih. Karena kenapa? Karena ketakutan berlebihan untuk hal yang memang belum tentu terjadi. Kemudian, jadi udah drop ya, udah ngerasa ngedrop, dan karena dia merasa ngedrop, dia sendiri otomatis akan OVT ya, overthinking. Overthinking. Jadi akan menimbulkan perasaan yang berlebihan, kegelisahan yang berlebihan, kekakuan terhadap berbagai perkembangan. Itu misalnya terkadang nggak sesuai dengan harapan dia, jadi dia merasa bahwa dia tidak dilibatkan. Ya. Itu overthinking ya. Nah, kemudian yang ketiga, wishless ya. Jadi dia kurang bijak ya. Jadi karena dia udah overthinking, makanya ketika ingin bertindak sesuatu dia kurang bijak itu. Kurang bijak dalam artian dia tidak bisa menentukan arah itu. Ini dia takutnya karena apa ya? Ini dia takutnya, apakah ini takutnya memang benar-benar terhadap dia, ataupun misalnya memang takut dia ketinggalan informasi sesuatu, dan dia takutnya itu ya takut karena terpengaruh kejiwaannya tadi berlebihan. Nah, gitu ya. Jadi wasil, jadi dia kurang bijak itu. Sehingga di dalam kehidupan sehari-hari akan berpengaruh. Jadi dia lebih ke mencoba untuk melakukan hal-hal yang istilahnya yang memang dalam sehari-hari dia jarang melakukannya, tapi ada hal-hal aneh yang dia lakuin. Nah, gitu ya. Jadi aneh, dan dia lebih ke cenderung untuk menarik diri. Oke, selanjutnya N, negativeness. Nah, ujung-ujungnya setelah drop, kemudian dia OVT, kemudian dia wishless, ujungnya adalah negativeness. Jadi FOMO bisa menimbulkan tindakan-tindakan yang bersifat negatif ya. Jadi
ketika udah terjadi tiga gejala tadi, maka yang terakhir adalah negatif. Jadi dia lebih cenderung jadi melakukan perbuatan-perbuatan negatif yang merugikan dia sendiri malah. Jadi ada juga yang sebagian mungkin bunuh diri, ada yang istilahnya sampai apa ya, sampai menjauh dari keluarganya dan ansos lah, tidak ada secara sosial. Jadi itulah dampaknya, dampak kalau kita bicara dampaknya itu ada. Jadi drop, OVT, voiceless, dan negativeness. Nah, itu dampak dari FOMO. Nah, ini kita udah kaji, kemudian kita udah nyampein gimana korelasinya, dan ini juga udah jelas dampaknya. Selanjutnya yang perlu kita pahami lah, gimana sih solusinya? Kan kita nggak boleh berkeluh kesah dengan kondisi, tapi carilah solusi ya. Karena dalam kehidupan nyata ini kita butuh aksi, bukan hanya sekedar kata melalui fiksi ya. Jadi disinilah kita sebagai anak muda-mudi berikanlah solusi ya. Gimana cara untuk menghindari FOMO ini? Kalau misalnya FOMO itu awalnya dari rasa ketakutan, maka yang harus kita edukasikan adalah yang pertama, kalau misalnya dalam kajian Al-Quran ini sebenarnya ayat-ayatnya simpel sih. Jadi lebih ke hal-hal mengajak gitu. Jadi kalau misalnya nanti kawan bisa mengkajinya itu dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga, juz yang keempat, halaman 63, sebelah kanan baris yang ke-9. Ya. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi di sini kita lebih ke mengajak ke hal-hal yang kebaikan. Yang kebaikan ini sangat luas maknanya ma'ruf ya. Ma'ruf ini maknanya sangat luas. Salah satu contohnya misalnya kita untuk mencegah terjadinya FOMO gimana? Kan mencegah lebih baik daripada mengobati. Supaya kedepannya ya secara kejiwaan dia pun nggak tersakiti. Jadi memang harus kita obati secara cepat gitu. Nah, cara mencegahnya gimana? Jadi orang-orang yang FOMO ini lebih sering kita libatkan mereka dalam hobi ya. Misalnya kawan-kawan kita nih yang terkena FOMO. Coba kita lihat apa sih hobi dia? Hobi dia kehidupan sehari-hari apa misalnya hobi dia traveling, hobi dia baca buku, hobi dia hunting. Jadi ya kita ajak mereka, kita libatkan ya. Jadi kita libatkan mereka dalam kegiatan-kegiatan yang memang menjadi hobi mereka sendiri. Dan dalam hal melibatkan ini pun ada batasan-batasannya. Jadi nggak semua juga bisa kita libatkan. Ya. Intinya yang memang berbasis hobi dan mereka itu sukai ya. Jadi kita harus libatkan orang-orang tersebut. Nah, gitu. Untuk cara mencegahnya. Mencegahnya sebenarnya nggak perlu banyak solusi. Yang penting kita libatkan aja mereka dalam berbagai kondisi. Jadi mungkin ini udah berapa ya? Udah 10 menit. Untuk moderator gimana? Kira-kira berapa menit ya? Penyampaiannya. Iya, penyampaian materinya 10 menit, kurang lebih paling lama 15 menit. Ini udah berapa kira-kira? 10 menit berlalu. Bisa mungkin 5 menit lagi. Tafadhol Ustaz. Oke, baik. Jadi ini ya, 5 menit lagi ya. Oke, baik, kita lanjut. Oke. Terkait dengan fenomena FOMO ini, jadi sebagai seorang praktisi, alhamdulillah saat ini saya sudah bertugas sebagai dokter umum di Aceh Barat Daya, merupakan suatu kabupaten yang ada di Provinsi Aceh, di ujung Barat Daya. Jadi yang sering terjadi dampak FOMO ini, yang paling banyak adalah anak muda. Ya. Karena kenapa? Karena anak muda lebih banyak mereka berkomunikasi lewat media sosial dan kurang secara face to face gitu. Jadi mereka lebih ke melalui media sosial, bahkan ya dengan media sosial itu mereka dari rumah pun nggak bisa terkoneksi ke seluruh dunia. Jadi dari sinilah ya mungkin ketika nggak ada salah satu contohnya misalnya lebih lebih takut nggak
lebih takut nggak ada HP daripada kita nggak makan seharian ya. Karena apa? Karena di HP ini udah semua informasi, semua hal itu udah dalam genggaman gitu. Padahal yang kita takutkan itu belum tentu terjadi ya. Jadi saya selalu mengatakan kalau misalnya adalah pernah ngisi dulu materi tentang tentang kesehatan mental dan kajian-kajian yang ada kitab. Jadi kan waktu di majelis taklim juga kemarin ada ngisi di Yogyakarta, majelis taklim di masjid ya, di masjid pusatnya. Jadi di kajian-kajian itu kan lebih ke banyak anak muda, ternyata 80% anak muda ini terhinggap dengan yang namanya mental illness ya. Jadi penyakit mental sebenarnya bukan penyakit sih, tapi lebih ke sakit mental ya. Beda. Kalau misalnya sakit dengan penyakit itu beda. Sakit itu karena ada beberapa gejala yang mungkin masih istilahnya tergolong ibaratnya alert, jadi peringatan bagi kita itu. Jadi kita udah sakit, misalnya kita sakit demam. Berarti itu adalah salah satu responsivitas tubuh supaya ya kita menghindari hal-hal yang memicu untuk jadinya demam. Misalnya tidak minum air dingin, kemudian ya tidak mandi hujan. Jadi istilahnya hal-hal yang simpel. Tapi kalau udah jadi penyakit, nah kalau udah jadi penyakit ini memang ya perlu obat dan istilahnya perlu juga perawatan, jadi perlu pencegahan lebih lanjut ya. Jadi itu bedanya. Jadi kan lebih ke mental illness, jadi sakit secara kejiwaan. Jadi jiwa dan mental anak muda ini sering terjadi gangguan ataupun kesakitan. Itu karena kenapa? Karena lebih dominan mereka secara sosial tuh di media, memang di media sosialnya memang mereka lebih aktif lah ketimbang aktif yang istilahnya bergaul dengan secara sosial dengan masyarakat ataupun lainnya. Jadi kenapa demikian? Karena anak muda mungkin lebih ke yang sifatnya sekarang praktis, jadi semuanya serba praktis. Kalau misalnya kita secara taktis mau menemukan solusi yang sistematis, nggak ada. Karena kenapa? Karena memang udah masanya ya anak muda apa-apa semua media sosial jadi gampang gitu. Jadi apapun ya kalau misalnya memang ada media sosial ngapain harus capek-capek ya. Jadi semuanya kita serba praktis. Nah, ada satu cerita ketika mewawancari seorang pasien yang itu anak muda, jadi umurnya sekitar 20-an tahun. Jadi dia datang ke rumah sakit dengan kondisi secara kejiwaannya dia udah drop. Karena kenapa? Karena udah menarik diri dari keluarga. Jadi ibaratnya keluarganya mengeluhkan dia lebih sering di kamar daripada bergaul di luar dengan kawan-kawannya, dengan orang tuanya, bahkan sampai nggak makan seharian gitu. Jadi inilah salah satu gangguannya. Pastinya kenapa? Ternyata dia adalah seorang vlogger, jadi seorang YouTubers yang memang mereka berkutik di depan laptop, di media sosial, dan merasa bahwa media sosial itu udah semuanya mereka dapatkan. Jadi sampai dia harus minum obat-obat yang kejiwaan yang memang kalau kita bilang udah orang-orang gangguan jiwa yang minum yang konsumsi obat itu ODGJ ya, orang-orang dalam gangguan jiwa. Jadi dalam yang kejiwaan ini nggak bisa kita bilang penyakit, tapi gangguan. Karena apa? Karena jiwa ini adalah ruh. Kalau misalnya dalam Al-Quran itu ruh ruh ini dititipkan dalam jasad dalam jasad. Jadi kita nggak bisa mengatakan bahwa itu penyakit karena penyakit ini dia biasanya jasad ya, dia dihinggapi dari jasad kita. Tapi kalau misalnya ruh ini memang di dalam jasad. Jadi ruh ini ibaratnya nyawanya lah, soul, jiwa. Jadi ketika orang sudah mengalami gangguan jiwa, maka yang perlu diperbaiki apa? Adalah ibadah. Kemudian, jadi anak-anak muda sekarang sebenarnya nggak masalah. Kalian mau aktif di media sosial, aktif di dakwah secara online dan ibaratnya semuanya serba instan gitu, serba instan. Apa? Yang penting ibadah. Ya. Karena kenapa? Ibadah memperbaiki dan menyucikan jiwa. Kalau misalnya jasad, jasad ini bisa dijaga dengan perawatan dan lainnya. Tapi jiwa
yang bisa menjaga jiwa dan menyucikan jiwa ini adalah dengan ibadah, kedekatan kita dengan Sang Pencipta. Ibarat kata kita sebagai hamba dan makhluk melata di muka bumi di dunia ini. Jadi kalau misalnya kita ingin menunjukkan rasa cinta kepada Pencipta, maka melalui ibadah. Ya. Jadi cinta tak cukup hanya dengan kata-kata, tapi butuh bukti nyata supaya tiada dusta dari kita dan Sang Pencipta. Jadi bukti nyata kita mencintai Sang Pencipta adalah dengan ibadah kita sendiri. Nah, jadi ada tingkatan-tingkatan tersendiri ya ibadahnya. Kalau misalnya secara kejiwaan kita lebih baik, jadi tingkatannya nanti ada cinta karena makna hubbun. Jadi hubbun ini cinta yang paling mendasar. Ya. Mungkin orang-orang sering mengatakan anak muda sekarang kan uhibbuka fillah, uhibbuki fillah itu kata-kata yang memang istilahnya cinta. Padahal secara pembahasan itu adalah salah satu kata yang keliru dan salah. Ya. Nggak ada kata uhibbuki fillah, uhibbuka fillah, nggak ada. Itu salah gitu. Ya. Yang ada ya cukup dengan uhibbuk. Karena kenapa? Karena asal akar dari kata cinta itu memang dari Allah. Nggak perlu kalian katakan bahwa itu uhibbuka fillah, uhibbuki fillah, nggak. Coba kata uhibbuk. Jadi lebih ke ya emang itu dasarnya dari Allah. Nah, jadi kata-kata tersebut harus disandarkan juga kepada Allah. Kemudian ada tingkat dasarnya itu mahabbah, jadi sangat bersangatan cinta. Jadi jiwa kita akan semakin sehat ketika ibadah kita kuat. Ya, jadi pernah disebutkan misalnya dalam saya ataupun betah Arab al-jismi salim di jismi sadih. Ya. Jadi jiwa yang sehat, jiwa yang jiwa yang sehat ada pada tubuh yang berkenalan dengan ibadat. Jadi kita dalam keadaan salih. Makanya untuk memperbaiki jiwa kita, maka perbaikilah ubudiyah kita, kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mungkin yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami minta maaf. Kita akan lanjutkan lagi dengan pemateri lainnya. Sekian. Semangat untuk semuanya. Semoga kita senantiasa dalam keadaan berkat dan mendapatkan nikmat dari Allah. Niatkan setiap lelah menjadi lillah, insya Allah berkah. Semua hal yang susah akan menjadi mudah bagi Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, barakallah fikum wa jazakallah khair Ustadz atas penyampaian materinya. Baik, selanjutnya kita langsung saja kepada Dr. Katrul Mubarak. Beliau seorang praktisi kesehatan holistik. Silakan dokter, dipersilakan waktu dan tempat dengan hormat. Tafadol maskuro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf semuanya, apakah sudah terdengar suara yang kami sampaikan? Iya, terdengar Ustadz. Baik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih banyak sebelumnya kepada panitia yang sudah mengundang kami sebagai pemateri pada acara hari ini. Kami tentunya sangat berbahagia diberi kesempatan untuk sama-sama mengingatkan dalam kebaikan dan ketakwaan. Nah, jadi sebelumnya Dr. Muammar sudah panjang lebar ya dan sudah cukup jelas menyampaikan bagaimana apa itu fear of missing out ya, bagaimana kita mengenali FOMO dan bagaimana solusi. Jadi sudah cukup baik dan sangat cukup lengkap tadi yang sudah disampaikan oleh Dr. Muammar. Namun di sini kami hanya ingin sedikit menambahkan ya bahwa FOMO ini ternyata memang suatu bagian dan tren yang sangat
booming ya dengan berkembangnya sosial media, dan apalagi sekarang Gen Z itu sangat identik dengan FOMO ya. Jadi ketika orang mendapatkan sesuatu pencapaian, kita pun merasa tertrigger untuk mencapai hal yang sama. Nah, jadi rupanya FOMO ini bukan hanya membawa dampak negatif. Ada sisi-sisi positif yang bisa kita ambil, asalkan FOMO ini bisa kita manajemen, bisa kita kelola dengan baik. Ya. Apa saja dampak positif dari FOMO ini? Yang pertama, dengan adanya FOMO, kita akan ikut tertrigger melakukan kegiatan-kegiatan positif. Ya, bayangkan saat ini ketika saudara-saudara kita dilanda bencana seperti itu, ada suatu daerah dilanda dengan musibah, kemudian ada sebagian teman kita yang memposting ya kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan, kegiatan kerelawanan seperti yang dilakukan oleh Dr. Muammar seperti itu ya, di banyak tempat dilakukan, sehingga orang-orang lain yang melihat informasi yang dibagikan di media sosial tersebut ikut terbesit niat di hati mereka menolong seperti itu. Nah, ini adalah bentuk FOMO yang baik, di mana kita melihat orang lain berbuat kebaikan, berbuat aksi, dan kita pun turut tertrigger untuk melakukan kebaikan. Nah, ini adalah FOMO yang baik, asalkan memang jangan FOMO ini terus dilanjutkan dengan bagaimana kita cemas, kita stres, kita tidak bersyukur, dan lain sebagainya. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, dampak positif dari FOMO adalah bagaimana ketika kita melihat orang lain melakukan suatu hal yang positif, kita juga turut didorong untuk terus berinovasi seperti itu. Nah, jadi katakanlah sekarang misalnya berkaitan dengan pelayanan medis seperti itu. Jadi ada suatu klinik yang mengadakan atau menyelenggarakan suatu pelayanan yang inovatif, misalnya dengan menggunakan teknologi digital dan lain sebagainya. Nah, jadi kemudian hal yang sama, hal yang positif ini juga diadopsi oleh klinik yang lain, ya. Atau suatu organisasi, katakanlah melakukan inovasi kegiatan kewirausahaan yang mampu mendongkrak semangat dan mampu untuk membuat para pemuda itu termotivasi untuk berwirausaha. Nah, jadi pola yang sama diadopsi oleh organisasi yang lain untuk melakukan hal tersebut. Nah, ini adalah bentuk positif dari FOMO ya. Di mana FOMO jika kita bisa untuk tertrigger dalam hal-hal positif, maka itu tidaklah menjadi masalah. Nah, yang jadi masalah adalah ketika FOMO ini kita tidak bisa mengendalikannya seperti yang sudah disampaikan oleh Dr. Muammar tadi ya, bahwa memang orang-orang FOMO ini kebanyakan mengalami ODMK ya, orang dengan masalah kejiwaan, bukan ODGJ ya, orang dengan gangguan jiwa. Nah, kemudian juga ada suatu hal yang menarik ya dari sini, bahwasanya memang Rasulullah SAW sudah mengajarkan suatu doa, ya, yang mana doa ini cukup efektif dan powerful jika kita ingin menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi doa ini diriwayatkan dari hadis riwayat Tabrani yang bisa kita doakan, yaitu Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Ya Allah, aku mohon padamu jiwa yang tenang. Tu'minu biliqa'ik, yang mengimani akan pertemuan denganmu. Wa tarda biqada'ik, dan ridha atas semua ketetapan-ketetapanmu. Wa taqna'u bi'ata'ik, dan qanaah menerima semua pemberianmu itu dengan lapang dada. Nah, di sini adalah doa yang sangat powerful. Mengapa powerful? Karena pertama, kita di situ minta jiwa yang tenang. Nah, jiwa yang tenang ini bukan sekedar jiwa biasa. Jiwa yang tenang ini adalah jiwa dimiliki oleh orang-orang yang beriman, orang-orang yang meyakini pertemuan dengan Allah, ya. Karena memang hakikat kita hidup di dunia hanyalah sebagai ladang untuk beramal. Kapan kita dikatakan sukses? Ketika kita mampu untuk bertemu dengan Allah dalam keadaan terbaik, seperti itu ya. Nah, maka dilanjutkan, Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik, yang mengimani akan pertemuan denganmu. Nah, jadi pertemuan dengan Allah ini adalah semacam kita memiliki clarity of purpose, kejelasan tujuan. Nah, ketika kita memiliki kejelasan tujuan, maka segala sumber daya yang kita miliki efektif, ya, baik itu waktu kita, umur kita, tenaga kita, akan kita alokasikan kepada hal-hal yang menunjang tujuan kita tadi, ya, menunjang bagaimana kita bisa bertemu dengan Allah dalam keadaan terbaik. Nah, seperti itu. Kemudian wa tarda biqada'ik, ya, dan ridho atas semua ketetapan-ketetapanmu. Jadi apapun yang kita miliki sekarang, ya, harta kita, ya, pekerjaan kita, karir kita, dan sebagainya, itu semua adalah pemberian Allah. Yang perlu kita garis bawahi adalah di dunia ini ada dua hal. Yang pertama, ada sesuatu yang dalam kendali kita, dan yang kedua adalah sesuatu hal yang di luar kendali kita.
Yang kita perlu maksimalkan adalah apa-apa yang berada dalam kendali kita. Apa saja itu? Pertama, pikiran kita, ya. Kedua, aksi kita. Yang ketiga, bagaimana kita merespon dengan segala sesuatu yang terjadi. Itu ada dalam kendali kita. Itu yang perlu kita ikhtiarkan. Sementara apa-apa saja yang di luar kendali kita, katakanlah itu seperti misalnya hasil ujian, ya. Kemudian bagaimana pandangan orang lain, kemudian bagaimana hasil kita dari sebuah pekerjaan yang kita lakukan, itu tentunya berada di luar kendali kita. Apa yang perlu kita lakukan adalah bertawakal, ya, menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya setelah ikhtiar optimum yang kita lakukan. Jadi ketika kita memiliki kemampuan untuk mengenali dua hal ini, maka kita akan jadi lebih tenang. Karena apa? Karena rezeki kita, ya, itu pasti akan bertemu, ya. Jadi asam dan garam itu pun bisa bertemu kalau sudah dalam sebuah tangki seperti itu. Namun kalau bukan rezeki kita, di dalam genggaman pun itu bisa lepas. Nah, jadi ini penting untuk mengetahui dan untuk ridho atas semua ketetapan Allah, ya. Kemudian juga disambung dari doa itu, wataqna'u bi'ata'ik, dan qanaah, menerima semua pemberianmu dengan lapang dada. Nah, lapang dada ini adalah hal yang penting. Karena kenapa? Ibaratkan seperti sebuah wadah, ya. Jika wadah itu kecil, maka air sedikit saja akan membuat wadah itu tumpah ruah. Artinya apa? Ketika kita memiliki dada yang sempit, maka sedikit saja masalah akan membuat kita stres, akan membuat kita cemas, akan membuat kita depresi seperti itu. Namun bayangkan ketika kita memiliki wadah yang besar, ya, kemudian ditetesi oleh air yang banyak, itu tidak akan mudah untuk meluap, ya. Karena kenapa? Karena wadah kita besar, ya, sehingga sebanyak apapun masalah yang masuk, kita mampu untuk menampungnya dengan baik. Nah, makanya di sini perlu untuk kita selalu meminta kepada Allah untuk dikuatkan hati kita, dilapangkan dada kita, sehingga segala hal yang terjadi itu dapat kita kelola dengan baik, dan dapat kita manfaatkan segala sumber daya yang kita miliki untuk mencapai ridhonya seperti itu. Nah, jadi memang terkait dengan ini ada sebuah analogi yang sangat analogi yang cukup relevan mungkin, ya, seperti ini. Jadi ada sebuah, katakanlah kita memegang pulpen seperti itu. Ya, mungkin kami minta tolong kepada saudara Habibi, ya, yang lagi on kamera di sini. Nah, Habibi, ya, apa dengar suara saya, Habibi? Bagaimana? Ya, baik. Jadi di sini bayangkan seperti ini, ya. Jadi Habibi, ada dua benda katakanlah, antara pulpen dan gelas, ya. Mungkin antara pulpen dan HP seperti itu. Mana yang lebih berat kira-kira? HP. Bagaimana? Oh, lebih berat HP. Oke, jadi HP kita letakkan, ya. Oke, HP kita letakkan, kita pegang pulpen. Nah, pulpen, mungkin kita tanya ke moderator, ya. Nah, jadi pulpen, saya minta Mbak moderator untuk memegang, ya, pulpen, kira-kira selama 1 menit sanggup nggak? Bagaimana? Kalau Ustaz? saya meminta untuk memegang pulpen selama 1 menit, kira-kira sanggup nggak? Bisa. Bisa, ya. Nah, kemudian jika satu pulpen saya minta pegang selama 10 jam, kira-kira sanggup atau tidak? Enggak sanggup. Berarti karena lamanya atau karena beratnya? Karena lamanya. Benar. Jadi masalah di diri kita, ya, apapun itu, jika itu walaupun hal yang kecil, jika kita pendam terus-menerus, ya, mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, itu tentunya akan membawa dampak negatif. Bukan hanya berkaitan dengan pikiran kita, bukan hanya berkaitan dengan kesehatan mental kita, bahkan dalam tahap yang kronis dapat membuat masalah di fisik kita. Itu namanya psikosomatik. Jadi jangan heran nanti kalau ada misalnya orang, ya, yang katakanlah terus-menerus nyeri perut, terus-menerus sakit kepala ketika di MRI, ketika di USG dan sebagainya normal, tapi kok kenapa terus-menerus sakit? Rupanya akar masalah bukan pada faktor fisiknya, namun lebih kepada faktor psikisnya. Makanya ada sebuah penelitian yang mengatakan bahwa 90% penyakit itu stress related, berhubungan dengan stres, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Nah, makanya di sini penting untuk mengendalikan pikiran dan emosi kita, karena hidup kita, ya, karena nasib kita juga ditentukan dan berakar dari apa yang kita pikirkan dan dimulai dari apa yang kita rasakan. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan, mohon dan kurang, mohon maaf jika
ada kata-kata yang salah, hadanallahu wa iyyakum najma'in, nasrun minallahi fathul karim, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, barakallah fikum wa jazakallah khair atas materi yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat dan insya Allah menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih, dokter. Baik, kita beranjak ke narasumber selanjutnya, yaitu Aki Habibi. Beliau salah seorang ketua umum LDF Asifa FKUSK tahun 2024. Kepada Aki Habibi, waktu dan tempat dengan hormat kami persilakan, tafadhol. Syukur. Ya, Afwan, suaranya tidak terdengar. Baik, coba saya tes lagi apakah suaranya terdengar. Ya, sudah terdengar. Tafadhol. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para penitia, sahabat muda Aceh, dan sahabat hijrah seiman yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjadi narasumber. Ini alhamdulillah kali pertamanya saya menjadi narasumber untuk materi tentang FOMO, di mana kita hidup di zaman teknologi, di era 5.0 ya, kalau kata pakar teknologi, di mana juga kita bisa mengeksplor dunia ini tanpa batas. Nah, yang menjadi masalah bukan adalah teknologinya. Teknologi ini hanya sebagai mediator, tapi yang menjadi masalah ya kitanya sendiri sebagai humannya atau sebagai penggunanya. Oke, di tahun 2024 ini, di mana kita bisa berkomunikasi tanpa batas, bisa berkomunikasi dengan seluruh manusia di muka bumi ini, kita melihat prestasi atau pencapaian yang orang lain dapatkan dan kita iri terhadap itu. Sebenarnya bukan nggak boleh iri, cuman kalau dalam perspektif Islam, ya kita kan agama Islam. Saya juga membawa nama lembaga dakwah, berarti kita dominannya itu membawa perspektif agama. Iri itu paling bagus atau sebaiknya ke dua hal, yaitu ke Al-Quran dan ke orang kaya apabila orang kaya itu mensedekahkan nafkahnya, mensedekahkan hartanya. Kalau misalnya kita iri pada seseorang yang mendapatkan juara olimpiade ataupun juara pada olahraga atau hal-hal yang lain yang bersifat dunia, itu kita hanya jadikan motivasi, jangan sampai jadi stres. Kan kembali ke kata FOMO tadi, fear of missing out. Nah, dari situ kita harusnya bersyukur. Karena kalau kata Al-Quran, kata Allah dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidanakum. Apabila kita bersyukur, apabila kalian bersyukur, maka kami akan menambahkan nikmat kamu. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan apabila kita kufur, maka sesungguhnya azab Allah itu sangat keras. Nah, baik. Dari situ kita bersyukur. Jadi ketika orang lain mendapatkan pencapaian yang luar biasa gitu, kita pertama bilang ke diri kita, oh ya kita bersyukur masih Allah berikan hidup, masih Allah berikan nafas. Itu hal-hal yang sederhana, itu yang membangun kita supaya menjadi 1% lebih baik ke depannya. Jadi jangan bernafas gini, kan banyak orang yang bermasalah pada pernafasan. Kan saya alhamdulillah juga belajar di kedokteran. Sama seperti pemateri pertama dan kedua tadi, ada Dokter Amar dan juga Dokter Kotrul. Jadi kalau kita lihat ke poli paru, ya, sama poli paru yang belajar tentang kedokteran respirasi dan pulmonologi, itu ternyata banyak juga orang yang bernafas, sehingga kalau terganggu sistem pernafasannya maka
akan terganggu juga organ-organ vital lainnya, karena jantung paru itu merupakan salah satu komponen vital manusia yang mana menentukan hidup atau matinya ya dari situ. Oke, jadi kita bersyukur masih bisa bernafas. Nah, karena kita masih bisa bernafas dengan lega, maka di setiap helaian nafas kita ucapkan zikir kepada Allah, alhamdulillah. Dan juga kita mengaplikasikan apa yang Allah perintahkan, ya, kita beribadah dengan ikhlas karena Allah Ta'ala, dan kita bertakwa kepadanya, dan kita dari takwa dan beribadah kepada Allah itu, kita juga jangan lupa untuk mengembangkan ilmu pengetahuan kita, dan kita seimbangkan antara dunia dan akhirat. Oke, topik saya tadi kan menyeimbangkan bagaimana kehidupan offline dan online. Ya, salah satunya yaitu pertama bersyukur. Yang kedua adalah hargai hal-hal yang kecil. Nah, waktu kita masuk rumah kan, misal sedang lagi pegang HP, assalamualaikum, besok kita salam kepada orang tua. Nah, kalau kita lihat HP lagi, itu orang tua kita dalam pikirannya itu kita terkesan abai. Ya, masa setelah salam ada ngomong sebentar dulu. Jadi itu kan gak seimbang. Kecuali kalau ada urusan penting, itu bisa dikomunikasikan terlebih dahulu. Jadi prinsipnya adalah komunikasi. Apapun itu dalam menentukan suatu hubungan adalah komunikasi. Jadi sehingga selain kita berinteraksi lewat media sosial, FOMO ini juga kita harus berinteraksi dengan manusia. Makanya kita ketemu di agama Allah, dengan iman kita bertemu, di agama Allah kita bersatu. Ya, bagaimana mau bersatu kalau kita tidak saling komunikasi? Nah, jadi dari komunikasi yang secara offline, kita sebarkan dakwah dengan bahasa kita, bahkan bahasa orang lain, karena kan kata Nabi juga ada, kita sebarkan dakwah kita dalam bahasa orang lain atau bahasa negara lain, baru kita gunakan mediatornya, yaitu media sosial. Jadi kesimpulannya, sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain dan juga mempelajari ilmu agama dan bisa menyebarkan kepada orang lain. Sekian dari saya. Mohon maaf ya kalau ada kesalahan karena ini baru kali pertama juga. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, Masya Allah, barakallah fikum wa jazakallah khair atas penyampaian materinya. Semoga bermanfaat dan insya Allah menambah wawasan untuk kita semua. Baik, kita beralih ke narasumber berikutnya kepada Ustadz Muhammad Farhan Sajid. Beliau salah seorang founder Duta Prestasi Muda. Ya, kepada Ustadz dipersilakan, tafadhol masykurah. Ustadz Farhan di tempat. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terdengar? Nah, terima kasih sudah mengundang saya di acara kolaborasi, dan terima kasih juga kepada narasumber yang sudah memaparkan materinya. Nah, ada sedikit tambahan dan sudah disampaikan pemateri sebelumnya. Nah, gimana sih cara kita untuk mengatasi FOMO ya? FOMO secara online maupun offline ya. Sebelumnya kita itu
semuanya kita mengalami FOMO juga. FOMO juga cenderung lebih konsumtif terhadap sosial media. Nah, sosial media itu bertujuan sebagai pelarian atas rasa kurang bahagia. Nah, seringkali pelarian ini justru membuat kita itu semakin merasa rendah diri. Nah, karena melihat postingan-postingan teman-teman kita yang punya kehidupan yang luar biasa, sempurna, yang memunculkan rasa rendah hati dan iri. Nah, akibatnya FOMO ini mendorong seseorang untuk membagikan kehidupan pribadinya ke media sosial. Nah, sedemikian rupa supaya terlihat seolah-olah itu lebih wow dan tidak kalah hebat dari orang lain. Nah, gimana sih cara mengatasi FOMO? Nah, ada beberapa cara. Yang pertama itu kita fokus ke diri kita sendiri dan versi terbaik kita sendiri. Hal yang pertama itu bersyukur dan fokus pada apa yang kita miliki. Bisa itu yang kita miliki bisa merendam rasa iri dan cemas. Nah, dalam penggunaan media sosial, kita bisa coba lebih selektif mengikuti dan melihat akun-akun Instagram lainnya atau media sosial lainnya. Nah, coba kita beranikan diri untuk men-unfollow yang tidak penting, yang menurut kamu itu membuat kita merasa FOMO. Nah, selain unfollow, kita mungkin bisa belajar dari lebih bersikap sportif daripada merasa minder dengan postingan teman-teman lainnya. Nah, kita juga bisa mengikuti akun-akun yang edukatif. Jangan akun-akun yang merasa kita membuat FOMO seperti itu. Yang kedua, itu batasi penggunaan media sosial. Nah, meskipun FOMO bukan hanya tentang media sosial, akan tetapi peran media sosial ini cukuplah besar dalam membuat seseorang menjadi FOMO. Nah, dengan membatasi penggunaan media sosial, nah kita tidak perlu lagi melihat hal-hal yang kurang penting. Kita bisa mulai belajar, fokus dan memperhatikan lingkungan sekitar. Nah, gimana sih cara kita membatasi atau tidak menggunakan media sosial? Nah, yang pertama itu namanya kita bisa melakukan detox media sosial, batasi waktu bermain media sosial. Nah, mungkin kita batasi ya, tidak 1 hari full. Nah, kita batasi dalam bermain media sosial selama 6 jam. Sekarang kamu bisa mengatur ulang. Nah, mungkin 3 jam atau 2 jam dalam 1 hari. Nah, untuk langkah awalnya seperti itu. Nah, mungkin ini sulit. Nah, biasanya kita akan otomatis membuka media sosial lalu scrolling. Nah, sampai lupa waktu. Nah, itu hal yang kita perlu waspadai, teman-teman. Nah, yang kedua, buat area bebas handphone atau smartphone. Nah, keberadaan HP ini sangatlah penting seperti dompet. Kemana-mana kita pergi, rasanya HP ini benda atau alat yang wajib kita bawa selalu, seperti layaknya dompet ya. Demi menjaga kualitas hidup yang lebih baik, kita harus memaksakan diri kita membuat area bebas dari handphone. Nah, jadi dengan kita menentukan sendiri area-area yang steril dari penggunaan handphone, mungkin bisa ruang makan dan ruang keluarga. Nah, kita sterilkan dari ruang-ruang tersebut untuk kita menghindari dengan namanya HP. Begitu. Nah, kemudian yang ketiga, kita hapus media sosial. Nah, dengan kita maksudnya apa? Untuk supaya tidak ada aplikasi yang harus dihapus dan bikin HP kamu itu kosong. Nah, maksudnya itu kita untuk uji coba untuk tidak menggunakan media sosial untuk
FOMO tersebut, untuk menghindari FOMO tersebut ya. Kemudian yang ketiga itu bangun koneksi atau relasi. Nah, kita itu harus menghindari atau menjauh dari apa ya, komunitas atau orang-orang yang bergaul secara real itu yang apa ya, tidak FOMO atau ya apa ya, tidak mengikuti tren. Nah, misal, nah tetangga kita itu beli motor. Nah, kita itu tidak boleh mengikuti tetangga kita apabila kita itu tidak membutuhkan yang namanya motor. Nah, seperti itu contohnya. Nah, selain itu kita juga bisa mengikuti koneksi-koneksi atau relasi atau organisasi yang kita bilang itu sangat sportif bagi kita atau bisa membangun upgrade skill atau value kita, seperti itu. Sekian dari materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa tanyakan di kolom komentar. Ya, Masya Allah, barakallah fikum wa jazakallah khair atas materi yang telah disampaikan kepada Ustadz Farhan ya. Semoga bermanfaat dan insya Allah menambah wawasan untuk kita semua. Baik, selanjutnya kita beralih ke pemateri. Ya, Afwan, Ustadz Rafa Ananda. Mungkin ini narasumber yang terakhir untuk menyampaikan materi karena narasumber yang satunya, yang Ustadz Adam berhalangan untuk hadir karena sesuatu kendala lain hal. Jadi mohon dimaklumi. Sekali lagi kepada Ustadz Farhan, waktu dan tempat dengan hormat kami persilakan. Tafadhol masykurah. Ya, dipersilakan sekali lagi Ustadz Farhan. Mau ulang kembali atau gimana? Atau Afwan, Ustadz Rafa. Saya salah. orang? Saya sebut Muhammad Ustadz Rafa Ananda. Tafadhol masykurah. Afwan. Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar jelas? Sudah terdengar jelas, Ustadz. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. All praise and thanks be to Allah. Salawat and salam to our prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Sobat Muda Indonesia yang telah mengundang saya sebagai narasumber di acara kita pada sore hari yang berbahagia ini. Kemudian saya juga mengapresiasi narasumber-narasumber selain sebelumnya, pada Dr. Muhammad Zain, Dr. Katrul Mubarak, Aki Habibi Afrensa, dan juga Tengku Muhammad Farhan Sajik. Sungguh ilmunya sangat bermanfaat, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kemudian saya saat ini juga akan menambahkan beberapa hal, mungkin tidak banyak ya, tentang terkait dengan FOMO. Ya, FOMO. FOMO atau Fearing of Missing Out. I think ini adalah suatu hal yang sangat berbahaya, terutama bagi kita ini kaum muda. Seperti yang telah dibahas tadi, FOMO memiliki dampak yang sangat atau memiliki efek yang sangat buruk terhadap kehidupan kita. Dan media sosial memiliki dampak yang besar, sangat besar dalam hal FOMO ini. Misalnya when kita melihat postingan orang lain, dia ada di Instastory, dia ada tiket Taylor Swift di situ, tiket konser Taylor Swift. Itu kan pastinya kita itu bagaimana ya? Misalnya kita melihat Instastory orang, ada foto tiket Taylor Swift di situ. Nah, sama di Instastory orang lain juga ada tiket Taylor Swift di situ. Padahal sebenarnya kita nggak kenal siapa itu Taylor Swift, tidak tahu apa lirik lagunya. Tapi karena istilahnya itu sedang tren, ya udah kita ikutan tren. Padahal harga tiketnya mahal, berjuta-juta. Kita nggak punya uang karena udah ikut tren, kita pakai pay later demi sama seperti orang lain. Nah, ini contoh tindakan yang diakibatkan oleh sifat-sifat FOMO. Oleh sebab itu, FOMO ini sangat perlu dihindari. Apalagi ini kan kita lagi dalam momentum bulan Ramadan. Sebenarnya tidak ada trik khusus sih untuk menghilangkan FOMO itu.
Tapi karena kita di bulan Ramadan, Ramadan sendiri memiliki beberapa nilai-nilai positif, seperti kita memiliki banyak waktu luang dan juga kita dekat dengan nilai-nilai yang berbentuk religi. Kita dapat memanfaatkan waktu luang-luang tersebut untuk memaksimalkan hobi-hobi kita. Misalnya beberapa hobi yang berdampak positif untuk menghilangkan FOMO itu seperti membaca dan menulis. Ya, membaca. Mungkin orang menganggap membaca itu sepele, tapi ketika kita membaca, fokus kita, pikiran kita pastinya berfokus pada suatu titik, yakni buku bacaan kita. Oleh karena itu, ketika kita membaca, pastinya pikiran kita, otak kita tidak akan terkontaminasi dengan hal-hal yang di luar sana. Dunia-dunia luar yang mengakibatkan kita FOMO. Jadinya ketika kita membaca buku, hal ini merupakan suatu hal yang sangat bagus untuk mengantisipasi permasalahan FOMO. Dan juga setelah kita membaca buku ini, pastinya kita akan memiliki suatu wawasan yang luas, cara kita memandang dunia pun akan menjadi lebih berbeda, menjadi lebih terbuka. Nah, dan untuk saat ini, Rafa sangat merekomendasikan antum-antum sekalian untuk membaca sebuah buku yang berjudul Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson. Mungkin sebagian teman-teman sudah pernah membaca buku ini. Tapi buat yang belum membaca, Rafa rekomendasi banget untuk membaca buku ini. Apa isinya? Sengaja tidak Rafa spoiler supaya antum-antum sekalian lebih menjadi tertarik. Yang kedua, hobi yang selanjutnya yang berdampak positif untuk menghilangkan FOMO adalah menulis. Ya, menulis. Mungkin sebagian orang menganggap menulis itu apalah menulis. Tapi jujur, menulis itu ketika kita menulis semua hal-hal depresi, beban yang ada dalam pikiran kita tuangkan dalam bentuk tulisan, hal tersebut akan habis semua, depresi kita akan hilang. Tidak percaya, antum coba sendiri. Saya tidak berjanji hal ini berdampak pada semua orang, tapi percayalah bahwasanya penelitian menunjukkan bahwasanya 90% orang berhasil mengantisipasi permasalahan depresi dengan menulis cerita. Salah satunya adalah diary. Dan juga kemudian mungkin bagi teman-teman kurang suka dengan membaca atau menulis buku. Nah, kita kan akhir-akhir ini sedang berada dalam momentum terakhir bulan Ramadan. Yuk kita buang FOMO itu, kita alihkan diri kita dengan kita sibukkan membaca Al-Quran. Kenapa sih harus membaca Al-Quran? Coba aja, antum-antum sekalian membaca Al-Quran. Ketika membaca Al-Quran, hati menjadi terasa lebih tenang, jiwa tentram, semua permasalahan akan terasa hilang di saat membaca Al-Quran tersebut. Dan juga ketika membaca Al-Quran, kita akan mendapatkan beberapa ayat, penggalan-penggalan ayat yang berisi motivasi-motivasi yang sekaligus menjadi bahan renungan bagi kita untuk mengatasi permasalahan FOMO ini. Misalnya dalam surah Al-Quran, dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 216. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asa takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wa asa at-takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Dan bisa jadi engkau membenci suatu hal padahal hal tersebut baik menurut Allah bagimu. Dan wa asa an tafrahu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi kamu menyukai suatu hal padahal hal tersebut buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Ya, jadi dalam ayat tersebut sudah jelas diterangkan bahwasanya Allah itu memilih hal yang terbaik untuk kita. Apapun masalah kita, seberat apapun masalah kita, percayalah, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan membebani hambanya melebihi apa kesanggupannya. Trust me, that Allah plan is better. Percayalah bahwasanya rencana Allah itu lebih indah, rencana Allah itu lebih baik. Mungkin kita iri dengan kesuksesan orang lain, kita iri dengan penghargaan yang didapat orang lain, tapi kita tidak tahu bagaimana orang tersebut berusaha melewati berbagai rintangan, melewati berbagai cobaan sampai dia berhasil menuju titik tersebut. And then FOMO menurut Rafa, in my opinion, dan beberapa pendapat teman-teman, dan juga menurut pendapat tadi Dr. Katrul Mubarak, Rafa setuju. FOMO itu tidak seutuhnya, tidak selamanya menjadi negatif. Ada kalanya FOMO itu menjadi suatu hal yang positif. Misalnya ketika kita melihat postingan orang lain, dia mendapatkan penghargaan, dia berprestasi. Kita bilang pada diri kita,
aku juga harus bisa seperti dia. Dia berprestasi, aku juga harus bisa berprestasi. Nah, dari situ kita dapat nilai positif, yang mana kita menjadi termotivasi supaya menjadi sukses seperti orang yang kita lihat tersebut. Namun, ada tapinya ini, kita juga harus mengetahui batasan diri kita juga harus mengetahui kesanggupan kita sampai mana. Jangan terlalu memaksa diri kita. Yap, intinya jangan terlalu memaksa diri kita. Karena kalau kita memaksa, semuanya juga akan buyar. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mungkin kesilapan kata, Rafa mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Masya Allah, barakallah fikum wa jazakallah khair atas penyampaian materinya, dan semoga bermanfaat, insya Allah menambah wawasan untuk kita semua. Ya jamaah sekalian, karena kita dibatasi oleh waktu dan sebentar lagi kita buka puasa, untuk itu kita langsung beralih ke sesi doa yang langsung dipimpin oleh Ustadz Muammar Zain. Kepada Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan untuk memimpin doa kepada kita semua. Baik, untuk mendapatkan keberkahan dalam segala urusan dan diberikan kelancaran dalam segala tindakan, langkah baiknya kita lantunkan doa. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan dalam menebar kebaikan. Baik, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتعبدنا وتمم تكفيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان وابعثنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Semoga itu sebagai penutup yang penuh dengan berkah pada sore ini. Kita doakan bagi kawan-kawan yang dalam keadaan kesempitan, Allah berikan kelapangan. Yang dalam keadaan kelapangan, Allah berikan kesempatan untuk berbagi kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.